Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Prihatini. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3E. Di sini saya ingin memenuhi tugas usul fikih, video edukasi mengenai masalah sosial. Mengenai masalah sosial, ada yang lagi ramai diperbincangkan nih. Cukup booming menurut saya. Menurut kalian, saya akan membahas masalah sosial tentang apa ya? Ada yang tahu? Lihat cuplikan berikut ini. Inilah aksi tawuran dua kelompok remaja bersenjata tajam di Kampung Kelapa, Desa Segera Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Namun saat akan dilerai, para pelaku tawuran justru menyerang sang pelerai yang merupakan ketua rukun warga hingga terluka di bagian tangan serta pinggang. Setelah diselidiki, unit reskrim Polsek Tarumajaya berhasil menangkap tersangka ABS alias Cibau dengan barang bukti 7 senjata tajam jenis celurit serta 1 unit sepeda motor. Aksi tawuran dipicu oleh saling ejek antar dua kelompok remaja ini di media sosial. Tidak terima diejek oleh kelompok lain, para remaja dari geng Brothers Stress 818 ini langsung melakukan aksi penyerangan. Pelaku yang diamankan merupakan otak aksi tawuran, bahkan tersangka pernah terlibat aksi perampasan sepeda motor. Suasana mencekam terjadi di Jalan Raya Karanggendeng, Kecamatan Karanggendeng, Kabupaten Lamongan pada Rabu sore. Ratusan orang saling serang dan berlarian di jalan raya. Tembakan ke udara dilepaskan polisi untuk membubarkan kerumunan massa. Sejumlah kendaraan sepeda motor berserakan dan sejumlah orang mengalami luka di bagian kepala. Belum jelas apa penyebab tawuran di jalan raya ini. Peristiwa bermula saat para penggembira menghadiri pengesahan warga pencaksilat di Kecamatan Solokuro, Lamongan. Namun saat penggembira pulang berarak-arakan, mereka terlibat tawuran dengan warga. Hingga kini, saudara, suasana sudah kondusif, namun sejumlah polisi disiagakan guna mencegah tawuran susulan. Setelah melihat video tadi, pasti kalian tahu kan apa yang akan saya bahas di sini? Ya, tawuran. Siapa sih yang tidak tahu namanya tawuran? Anak kecil mungkin tidak tahu, tapi orang dewasa, anak sekolah pasti tahu, apalagi orang yang pernah mengalaminya. Ya, tawuran. Tawuran merupakan masalah sosial yang dimana terjadinya kekerasan antar geng sekolah. Tawuran terjadi karena menurut mereka yang melakukannya, itu merupakan salah satu cara untuk menghilangkan stres atau musuh-musuh bebuyutan. Jadi misal sekolah A dengan sekolah B itu dulunya bermusuhan karena masalah sepele atau masalah sesuatu, sehingga sampai sekarang itu masih bermusuhan sehingga masih tawuran gitu. Dan ada juga yang beranggapan bahwa tawuran itu adalah sebuah tradisi. Namun saya tidak tahu, ya saya dengarnya seperti itu. Kenapa kok tawuran merupakan masalah sosial? Karena tawuran terjadi di lingkungan warga, seperti di jalan, di rel kereta, dan lain-lain. Dampak dari tawuran itu tidak dirasakan oleh mereka yang melakukan tawurannya saja, tetapi warga yang berada di lokasi tawuran tersebut pun ikut merasakan dampak dari tawuran. Warga yang lokasinya dijadikan tempat tawuran pasti merasa sangat tidak aman dan tidak nyaman. Apalagi melihat mereka yang membawa aksesoris-aksesoris yang menyeramkan. Dilihat dari video tadi, pasti kalian juga tahu apa dampak yang terjadi ke warga-warga yang ada di sekitar. Itu pasti ada aja rumah yang rusak kena lempar batu, ada motor atau mobil yang kena lempar batu, atau bahkan orang yang kena lempar dari tawuran tersebut. Dan selain itu juga menyebabkan macetnya jalanan karena ada tawuran tersebut. Dan masih banyak lagi dampak lainnya. Nah, itu dampak yang dirasakan oleh orang lain. Nah, apalagi dampak yang dirasakan oleh orang yang melakukan tawurannya tersebut, pasti dampaknya lebih menyeramkan. Gimana tidak menyeramkan melihat mereka aksesorisnya aja begitu
kalian tahu kan ya, lihat dari video tadi itu aksesorisnya seperti celurit, gergaji, kapak, dan lain-lain. Itu sangat menyeramkan. Di dalam tawuran itu terjadi hal-hal yang sangat-sangat mengerikan, seperti saling menyakiti, saling menyiksa, bahkan ada juga yang sampai saling membunuh. Kalian tahu nggak sih, itu tuh sangat dilarang dalam agama Islam. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58 dan sebagai berikut. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, dari ayat tersebut jelas bahwa kita ini sebagai sesama umat manusia itu nggak boleh saling menyakiti, apalagi saling membunuh. Karena Allah itu sangat tidak suka sama orang yang saling menyakiti, apalagi saling membunuh. Nah, ini pun diperkuat oleh hadis sebagai berikut. Yang artinya, jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim, maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, itu untuk si pembunuh, lalu bagaimana tentang yang terbunuh? Nabi SAW menjawab, yang terbunuh juga berusaha membunuh kawannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling durhaka kepada Allah ada 3. Orang yang membunuh di tanah haram, orang yang membunuh orang yang tidak membunuh, dan orang yang membunuh karena balas dendam jahiliyah. Dari penjelasan hadis tersebut pun sudah jelas bahwa kita ini jangan sampai saling membunuh, karena orang yang membunuh itu dosanya sangat besar dan sulit untuk diampunkan. Dan apalagi orang yang mau saling membunuh itu baik yang membunuh atau yang terbunuh itu dua-duanya sama-sama masuk neraka. Dan orang-orang yang durhaka itu di situ juga disebutkan, dan salah satunya adalah orang yang membunuh karena balas dendam. Pesan dari saya, ambil positifnya aja, jangan ambil negatifnya. Hindari tawuran, lakukan hal-hal yang positif agar hidup kalian lebih positif lagi, agar kalian bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Karena sesuatu yang negatif atau menyakiti orang lain itu tidak baik. Nah, dari saya segitu aja. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf juga kalau saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.